Hari ini saya berada di makam atau makbaronya Mbak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuo ya, teman-temanku semuanya. Nah, ini adalah pekarangan atau komplek dari makbaro dari Mbak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuo ya. Jadi di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini ya, banyak sekali dzurriyyah khususnya tabak beras ya. Ya, dimulai dari Mbak Syihak ya, dari Mbak Syihak atau Mbak Abdus Salam. Mbak Syihak sendiri adalah putra dari Pangeran Sumayuda atau Mbak Abdul Jabbar daerah Lirip Tuban ya. Beliau adalah putra, ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah cucu dari Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo sendiri adalah putra dari Joko Tingkir. Nah, Mbak Syihak sendiri atau Mbak Abdus Salam itu adalah murid dari Pangeran Diponegoro. Jadi kedatangannya di tambak beras ini, khususnya di Gedang, di komplek pemakaman ini atau di daerah tambak beras ini, dulu mempunyai niatan untuk ya istilahnya bersembunyi ya dari kejaran para kompeni atau orang-orang Belanda. Jadi niat untuk bersembunyi sekaligus mengatur strategi, khususnya adalah strategi perang itu sendiri. Jadi kemudian awal sejarah terciptanya pondok yang disebut dengan Pondok Selawi ya. Pondok Selawi karena santrinya jumlahnya selalu Selawi atau 25. Jadi kalau ada yang boyong satu datang satu, ada yang pindah satu datang satu. Kemudian pondok tersebut disebut dengan Pondok Selawi. Lalu di eranya perkembangan yang luar biasa adalah di era Mbah Wahab Hasbuo itu sendiri. Bagi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuo, beliau adalah putra dari Mbah Hasbuo. Mbah Syihak sendiri, nah Syihak adalah julukan ya, nama aslinya adalah Mbah Abdullah, Mbah Abdus Salam. Dijuluki Syihak dari kata Syihak ya. Syihak artinya jeritan. Jadi Mbah Syihak itu bengok, itu londo, itu kocar kacir. Makanya dijuluki dengan Mbah Syihak itu sendiri. Jadi di sini di makbaro ini ada banyak sekali tokoh-tokoh, ulama-ulama yang merupakan garis keturunan bagi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuo, Mbah Syihak, Mbah Abdus Salam ya. Di sini ada Mbak Said ya, ada Mbak Said, ada Mbah Hasbuo, Mbah Hasbuo sendiri juga ada, Mbak Kiai Haji Idris, terus kemudian ada Mbak Kiai Haji Wahib Wahab, ada Mbak Kiai Haji Amanu Abdurrahim, ada Mbak Kiai Haji Nasrul Abdurrahim, Mbak Kiai Haji Al-Fatih Abdurrahim, kemudian juga ada Mbak Hisnu Abdurrahim, Mbak Abdurrahim Hasbuo, Mbak Imam Ashari Muksin, Mbak Abdul Rahim Hasan, dan banyak sekali ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang di sini. Kemudian saya sendiri terkait dengan Mbah Wahab ya. Mbah Wahab. Di Mbah Wahab itu eranya adalah era masa Belanda juga ya, masa Belanda juga. Maka Mbah Wahab yang kita kenal ini sebagai pelopor mulai berdirinya Masyumi, ya, berdirinya Nahdlatul Ulama, ya, Nahdlatul Tujar, atau organisasi-organisasi Islam yang bersamaan dengan atau berjuang bersama Mbah Hasyim Asy'ari sendiri ya, termasuk gurunya, terus Mbah Wahid Hasyim sendiri, kemudian Mbah Bisri Sansuri, dan tokoh-tokoh kiai-kiai di era tersebut ya. Kiai-kiai di era tersebut. Intinya ya, Mbah Wahab adalah penggerak, pendiri Nahdlatul Ulama sendiri yang sekarang menjadi organisasi terbesar di seluruh Indonesia. Jadi kiprahnya begitu besar dan luas sekali ya. Kemudian lalu ketika Mbah Wahab sendiri mondok ya,
mondok di Mbak Hasyim Asy'ari, juga pernah mondok di Mbak Khalil Bangkalan juga ya, Mbak Khalil Bangkalan, yang kemudian disebut dengan ayam dari Jawa ya, jago dari Jawa, yaitu Mbak Wahab sendiri. Dulu saya pernah punya guru di Tambak Beras ini, dia pernah bercerita gini, jadi Mbak Wahab itu waktu guru saya masih kecil ya, itu sering kali Mbak Wahab itu mainnya itu ya loncat dari gendeng meloncat satu ke gendeng lainnya. Itu masa kecilnya Mbak Wahab dan masa kecilnya guru saya yang sudah sepuh saat itu. Jadi yang menyaksikan Mbak Wahab kecil ya, Mbak Wahab kecil. Kemudian Mbak Wahab dewasa, jadi pernah mondok juga di Langitan Tuban, mondok Langitan. Juga bagi Kiai Haji Abbas Buntet juga pernah ya. Juga terutama perjalanan rihlah menuntut ilmunya adalah di luar negeri ya, di Arab atau di daerah Saudi ya. Yang beliau belajar kepada banyak pengarang-pengarang kitab Nusantara. Nah, kemudian awal perjuangannya membangun atau menjadikan cikal bakal pondok Bahrul Ulum Tambak Beras ini menjadi pondok yang besar ya, pondok yang sangat besar yang sekarang santrinya sudah puluhan ribu ya di seluruh penjuru Tambak Beras ini. Yang dulu awal mulanya adalah hanya dikenal dengan pondok Selawe ya, pondok Selawe. Jadi eranya Mbak Siha itu pondoknya masih Selawe. Kemudian karena Mbak Wahab sudah datang dari perantauannya menuntut ilmu, barulah Mbak Wahab membuat gebrakan-gebrakan baru, bahkan metode-metode baru yang seolah-olah yang saat itu kita kenal dengan itu. Kita pernah mendengarkan sebuah makalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu ya. Itu adalah bentakan dari Mbah Hasbullah. Jadi karena Mbah Wahab datang dari luar negeri, membawa metode luar negeri yang rata-rata yang menyerupai budaya-budaya company atau budaya-budaya Belanda. Kemudian Mbah Hasbullah marah besar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang meniru-niru sebuah kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Karena pada saat itu Mbah Hasbullah membuat gebrakan baru untuk membangun metode baru yang metode baru itu justru sebenarnya membuat ya sekarang ini kita rasakan di Pondok Tambak Beras ini begitu semaraknya dan begitu ramainya sekarang. Kemudian bahwa memperbarui menjadi sebuah makalah itu yang makalahnya berbunyi kalau nggak salah al-muhafadzatu 'alal qadim as-shalih wal akhdhu 'alal jadidi al-aslahi. Jadi kita harus tetap menjaga tradisi-tradisi lama yang masih baik, tetapi kita juga harus mengadopsi atau mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik dan lebih membangun. Nah, dari situlah kemudian bahwa mulai mencetuskan pondok-pondok besar ya, sehingga sampai sekarang di eranya Mbah Wahab, Mbah Najib Wahab, Mbah Wahib Wahab, putra-putranya itu sendiri ya, membangun pondok-pondok besar. Itu kiprah dari bahkan sebagian dari karomah Mbah Wahab ya, banyak juga termasuk yang menjadi lelucon atau menjadi sinkronisasi dengan Bung Karno, itu sentuhannya Bung Karno dan sentuhannya Mbak Hasbullah itu pernah ditanding. Ibarat nablek itu adalah cara ilmu kanuragan itu ditotok. Di Mbah Wahab itu pernah ditotok ablek karo Bung Karno. Tablek itu Mbah Wahab itu gak iso obah selama hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Tapi sebaliknya ketika sudah sadar Mbah Wahab pun mau ablek Bung Karno ya. Bung Karno itu ablek. Ketika itu Mbah Bung Karno gak bisa bergerak selama hampir 30 menit.
Jadi keampuannya wali-wali zaman dahulu. Dan banyak sekali karomah atau kelebihan dari Mbah Wahab sendiri ya, yang kita tidak bisa membahas secara tuntas dalam jagong kali ini. Hanya sebuah tafaul saja ya, tabaruk kita sendiri kepada Mbak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Karena sengaja saya datang ke sini juga ingin tabarukan sambil nongkrong kita bahas ini. Saya berada di makomnya Mbak Abdul Wahab Hasbuwo ya. Yang di sini juga ada Mbak Hasbuwo, Mbak Syihab, Mbak Abdul Salam, Mbak Said juga ada di sini. Yang terutama yang menjadi cikal bakal atau pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, juga menjadi pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Ya, semoga di pertemuan kali ini ada manfaat dan ada berkahnya. Tetap dalam channel Cinta Ulama bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.